Junho sedang siaran langsung di Instagram untuk menyapa penggemarnya. Suzy yang sembunyi di bawahnya diam-diam menggodanya. Hal itu membuat kefokusan Junho kabur. Ia kemudian balik menggenggam tangan Suzy. Itu membuatnya terdiam. Dari puluhan ribu penggemar Junho, Gian adalah salah satunya yang selalu setia. Ia selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menontonnya. Namun ia hanya bisa jadi pengagum di balik layar. Hari itu Junho pergi ke sebuah bar. Ternyata Gian juga sedang berada di sana. Secara tak sengaja ia bertemu mantan kekasihnya. Mendengar percakapan mantan kekasih dan temannya yang menjelekkan Gian, ia langsung mendatangi meja mereka. Gian bersalaman dengannya dan mengatakan bahwa ia sudah tak punya perasaan apapun lagi padanya. Hal itu membuat mantan kekasihnya merasa malu di hadapan teman-temannya. Junho tak sengaja melihat perdebatan mereka. Gian pergi meninggalkan mereka. Ia duduk di teras luar sendirian. Terlihat merenung dan sedih. Junho datang dan duduk di sebelahnya. Ia mengatakan pada Gian untuk menyimpan dan menelpon satu nomor. Nada dering di sakunya berbunyi. Ternyata itu adalah nomornya sendiri. Gian merasa senang dan terhibur. Setiap malam Gian selalu menyaksikan siaran langsungnya. Ia hanya bisa berinteraksi lewat kolom komentar. Gian merasa ia benar-benar jatuh cinta padanya. Ia teringat saat bertemu dengan Junho di kafe. Junho membawa Suzy sahabatnya. Mereka begitu dekat sehingga Suzy banyak bercerita tentang Junho. Ia menuangkan bir untuk Gian. Ia sangat manis namun Gian merasa kurang nyaman dengan perlakuannya. Apakah mungkin Gian cemburu? Gian membagikan ceritanya di kolom komentar. Namun Junho tidak begitu menanggapi dan mengatakan itu hal biasa. Gian teringat lagi kejadian saat Junho berbisik padanya menanyakan apa lagu favoritnya. Namun Junho bersikap layaknya ia tengah berinteraksi dengan penggemar pada umumnya, bukan pada seorang teman. Itu membuatnya sedikit kehilangan mood. Lalu Gian menanyakan tipe wanita idealnya seperti apa. Ia teringat Suzy pernah bercerita tentang hal itu. Ia mengatakan Junho mudah bergaul. Ia tidak tahan dengan bau krim kocok dan ia sangat suka coklat mint. Suzy bertanya apakah ia juga suka. Ia hanya balas senyum terpaksa. Suzy berbicara tentang ketertarikannya dengan coklat mint. Ia sedang memamerkan diri. Keesokan harinya Gian berdiri di depan koridor dengan rambut diikat dan memperlihatkan leher yang indah. Junho menyapa dan mendekatinya. Gian bingung dan hatinya sangat berdebar. Tapi tiba-tiba ada wanita cantik lain yang menghampirinya. Junho pergi jalan dengannya. Suzy pun bilang akhir-akhir ini Junho memberikan perhatian khusus untuknya. Itu menyadarkannya bahwa ia tak lebih dari sekedar pengagumnya saja. Ia tak mungkin mendapat perlakuan khusus darinya. Suzy mengatakan hanya wanita dengan level yang sama saja yang mampu menaklukkannya. Setelah mendengar perkataan Suzy, Gian terdiam dan berpikir. Tapi setelah mendengarkannya, ia sedikit heran. Imajinasinya membuatnya sedikit yakin. Keesokan harinya dia masih berkomentar, dan mengajukan pertanyaan sebagai penggemar. Apa kau menyukai wanita yang merayu seorang pria? Bagaimana menurutmu? Itu. Sebenarnya aku bukan tipe lelaki seperti itu. Hal itu membuatnya semakin ragu. Setelah mendengar keluhanmu, Junho memberi dua solusi. Terus merayunya atau tidak peduli dengannya lagi. Ini adalah soal sikap. Jadi Gian memilih yang kedua. Lalu apa kau punya waktu besok? Sampai jumpa. Junho tidak tahu harus berkata apa. Mau tidak mau Junho harus mencerminkan perilaku erotisnya. Apakah itu benar-benar mengganggu orang lain? Hasilnya Gian ditelepon. Jadi Gian, besok aku punya waktu. Besoknya, ketika gadis itu bertanya, ayo pergi ke kafe bersama. Ia menolaknya. Saya punya janji. Ia mulai mengetik komentar lagi. Bisa pesan langsung. Bahkan ia bisa melihatnya langsung. Ini benar-benar puncak kebahagiaan seorang penggemar. Junho meninggalkan komputernya dan langsung berpelukan dengannya. Suasana menjadi begitu romantis. Itu adalah ciuman pertamanya dan akan menjadi memori terindah bagi Gian. Meski bagi kebanyakan orang berciuman itu menjadi tanda hubungan yang serius. Namun mereka tidak yakin dengan itu. Teman dekat Gian menelpon. Ia mengajaknya bertemu untuk makan malam. Sesampainya di sana Gian menarik kursi di sampingnya untuk Junho. Namun ternyata Junho memilih duduk di samping teman Gian. Gian mengalah. Temannya itu sangat hangat sekali. Ia mampu menguasai suasana bersama Junho.
Gian hanya menatap mereka tak bisa banyak berbicara. Ia akhirnya ikut berbincang dengan mereka. Saat siaran langsung Junho berada di ruangannya bersama wanita itu. Gian sangat kesal dan merasa cemburu. Ia mengubah namanya di komentar menjadi orang lain dan mulai bertanya di kolom komentar. Junho mengabaikannya seolah ia tidak ada. Gian terus saja mengirim kalimat yang membuat Junho sedikit terpojokkan. Junho mulai mengingatkan penggemarnya agar bisa berkata lebih sopan. Gian tak memperdulikan itu. Ia terus mengirimi ujaran kebencian di kolom komentar. Temannya itu mulai merasa tidak nyaman. Junho meninggalkan layar bersama wanitanya itu. Gian berpikir apakah hal sama akan ia lakukan juga pada wanita lain. Suasana hatinya sedang sangat kacau. Ia mendatangi temannya untuk berbicara langsung padanya. Gian mengatakan tahu sesuatu tentang ia dan pacarnya. Ia juga sempat menelpon mantan pacarnya. Ia sangat sakit hati dengan mantan pacarnya yang ternyata selingkuh dengan temannya itu. Ia menceritakan kejadian di bar hari itu kepadanya. Temannya hanya tertegun diam dan mengatakan ia tidak percaya padanya. Gian pergi berlari menuju bar. Ternyata ia bertemu Junho dan temannya baru saja keluar dari sana. Ia sangat terluka. Persahabatannya putus saat itu juga. Gian pergi meninggalkan mereka berdua. Saat ia mengupas apel tak sengaja tangannya terkena pisau. Dengan refleks sedikit menjerit, Han segera berlari menghampiri dan berusaha mengobatinya namun ditolak. Melihat hal itu Junho hanya bisa diam dan Gian menatapnya dingin. Han bilang jangan dekati lagi Gian karena sekarang mereka punya hubungan khusus. Mereka terlibat percakapan. Han menegaskan agar jangan pernah memainkan hati Gian yang tulus. Junho menepisnya, ia bilang ia tak bermaksud seperti itu. Ia pun merasa bingung kenapa Gian bersikap seperti itu padanya. Untuk yang terakhir kalinya Han menegaskan agar jangan memainkan hatinya. Gian berjalan pulang dengan lesu. Di jalan ia bertemu Yunho mantan pacarnya. Ia menarik lengan Gian dan mengganggunya. Di saat yang tepai Han datang dan pasang badan melindungi Gian. Han dengan tegas memarahi Hyunho karena telah bersikap buruk terhadap Gian. Ia menegaskan agar jangan pernah lagi mengganggu pacarnya. Gian merasa sangat aman di samping Han. Ia berhutang budi padanya, namun tetap hatinya hanya untuk Junho. Suatu hari tersebar sebuah artikel di internet mengatakan bahwa Junho adalah pria tampan yang banyak digandrungi para gadis. Tak sedikit gadis yang berusaha menjadi kekasihnya. Namun Junho merasa lebih baik berteman saja dengan para gadis itu. Itu membuat Gian semakin muak. Setiap saat dimanapun kapanpun Gian selalu memikirkan Junho. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui mantan pacar Junho di sebuah taman. Mereka berbincang dan mantan Junho mengatakan ia pun dulu mengalami nasib yang sama dengan Gian. Junho selalu memperlakukannya dengan sangat manis dan penuh harap. Namun Junho memang berlaku seperti itu pada semua wanita. Ia bilang semua wanita yang dikencaninya akan merasakan yang sama dengan Gian. Gian berusaha menepisnya. Ia mengatakan bagaimanapun Junho adalah pria baik. Ia mengatakan jangan menghakimi seseorang karena masa lalunya. Sang mantan tertunduk mengingat satu kejadian di masa lalu. Reputasi dan karir Junho jadi buruk di media karena mantannya selalu mempublikasikan hubungannya. Kurasa Junho takut mantannya mempengaruhi citranya di hadapan publik. Berapa hari kemudian mantannya melihat Junho bersama Gian. Ia merasa sangat cemburu namun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mantannya Junho masuk ke akunnya dan melakukan siaran langsung untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi. Junho menerima hal itu. Pada malam hari Gian datang menemui Junho. Ia menanyakan tentang kejelasan hubungan mereka saat ini. Junho pun menjelaskan. Namun Gian mendekat dan mengecup bibir Junho dengan sangat lembut. Mereka akhirnya tetap bersama. Han harus menerima hal ini demi kebahagiaan wanita yang ia sayangi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.